warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Fernanda Abelia, NIM 2021 11081. Di video ini saya akan sedikit ceramah tentang tasawuf, akhlak, etika, dan moral. Pembahasan yang pertama yaitu tasawuf. Secara tinjauan literal semantik, istilah sufisme atau tasawuf disinyalir berasal dari derivasi kata Arab asofa yang berarti bening atau jernih. Sebagai simbol langkah yang menempuh jalan penyucian nurani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kejernihan dunia telah sirna dan tinggallah kekeruhannya, maka hari ini kematian adalah penghargaan bagi setiap muslim." Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Sebagian pendapat mengatakan tasawuf berasal dari as-sufah yang dinisbatkan pada ahli sufah atau serambi, yaitu sekitar 400 sahabat muhajirin yang fakir dan tidak memiliki tempat tinggal dan sanak keluarga di masa Nabi yang menetap dan beribadah di Masjid Nabi, Madinah, atau berasal dari as-saf atau barisan, yang seolah hati mereka berada di barisan terdepan dalam kehadiran di hadapan Allah. Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa tasawuf berasal dari akar kata as-sauf atau wol, karena keidentikan tradisi mereka yang menggunakan pakaian dari wol sebagai ekspresi kezuhudannya. Istilah tasawuf lebih dekat berasal dari akar kata as-sauf. Sedangkan Imam Muhammad Amin Al-Ihsan dalam kitabnya Qawaid Al-Fiqh dengan mengutip terhadap Imam Al-Ghazali menyatakan, tasawuf terdiri atas dua hal, bergaul dengan Allah secara benar dan bergaul dengan manusia secara baik. Setiap orang yang benar bergaul dengan Allah dan baik bergaul dengan makhluk, maka ia adalah sufi. Definisi-definisi tersebut pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain, membentuk satu kesatuan yang tersimpul dalam satu ikatan. Tasawuf adalah perjalanan menuju Tuhan melalui penyucian jiwa yang dilakukan dengan intensifikasi zikrullah. Substansi tasawuf. Yang pertama akidah, kedua akhlak, ketiga jerih payah perjuangan atau mujahadah, dan yang keempat dakwah. Empat hal tersebut merupakan penjabaran dari iman, Islam, ihsan. Konsep dasar atau prinsip-prinsip tasawuf. Yang pertama, pembersihan jiwa dari segala penyakit hati. Kedua, memurnikan ibadah hanya karena Allah atau ikhlas. Ketiga, menanamkan kesadaran akan status kefakiran dan kelemahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, meneguhkan hati dengan perasaan kasih sayang dan mengasihi. Yang kelima, berhias diri dengan akhlak karimah. Urgensi tasawuf. Tasawuf menjadi sangat penting untuk menata spiritualitas individu-individu insan muslim. Mengingat bahwa satu, manusia dibebani oleh Allah untuk bisa mengatur perilaku lahiriah dan batiniah atau hatinya dengan dua pola, yaitu melaksanakan perintah seperti sholat, puasa, zakat, haji, iman, ikhlas, tawakal, khusyuk, tawadhu, jujur, sabar, dan meninggalkan larangan seperti berzina, mabuk, judi, mencuri, korupsi, kufur, nifak, hasud, dengki, sombong, riya. Yang kedua, penilaian Allah pada hambanya dititik beratkan pada hati mereka, sehingga baiknya amal lahiriah harus seiring dengan baiknya amal batiniah atau hati. Dari sinilah kemudian tasawuf menemukan urgensinya di tengah-tengah kehidupan manusia, karena tasawuflah yang konkret terhadap urusan perbaikan hati dan spiritualitas individu-individu muslim
Bahkan menurut Imam Al-Ghazali, tasawuf adalah bagian dari fardu ain dalam rangka mengetahui seluk-beluk kondisi dan penyakit hati serta bagaimana menyembuhkannya. Tasawuf dan interaksi sosial. Tasawuf dengan gambaran di atas ternyata tidak hanya terbatas pada wirid dan zikir saja. Namun, tasawuf merupakan metode teoritis sekaligus praktis yang terpadu dan holistik, melangit dan membumi, serta bertujuan mengantarkan individu-individu muslim menjadi makhluk Allah yang paripurna dan ideal. Tasawuf sebagai ruh Islam dan intisarinya mampu membawa individu-individu yang menyandangnya atau sufi terambil dengan wajah yang sejuk, damai, arif, santun, dan membuat nyaman orang lain yang ada di sekitarnya. Macam-macam tasawuf. Para ahli ilmu tasawuf pada umumnya membagi tasawuf kepada 3 bagian, yaitu tasawuf falsafi, tasawuf akhlaki, dan tasawuf amali. Ketiga macam tasawuf ini tujuannya sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dan menghias diri dari perbuatan yang terpuji. Yang pertama, tasawuf akhlaki, berisikan ajaran pokok dengan istilah sebagai berikut. Tahali, membersihkan diri dari sifat tercela. Tahali, menghiasi diri dengan sifat terpuji. Tajali, tersingkapnya cahaya gaib di hati. Munajat, melaporkan aktivitas diri kepada Allah. Dan yang terakhir, tafakur, merenung dan meditasi. Yang kedua, tasawuf amali, berisikan ajaran pokok dengan istilah sebagai berikut. Syariah, mengikuti hukum-hukum Allah. Tarikah, perjalanan menuju Allah. Hakikah, aspek batiniyah dari syariah. Yang terakhir, makrifah, puncak pengetahuan kepada Allah melalui hati. Dalam tasawuf amali ini ada beberapa istilah dalam mendekatkan diri kepada Allah sebagai berikut. Makamat, tahapan atau tingkatan. Taubah, pembersihan diri dari dosa. Zuhud, kesederhanaan dalam al-duniawi. Sabar, pengendalian diri. Tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ridha, kerelaan menerima segala sesuatu darinya. Mahabbah, cinta tingkat tinggi. Ahwal, kondisi spiritual. Khauf, perasaan takut pada Allah. Raja, optimis terhadap ketentuan Allah. Yang ketiga ada tasawuf falsafi. Adalah tasawuf yang ajarannya memadukan antara visi dan mistis dan rasional sebagai penggagasannya. Menurut Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Ma'rifah, objek dari kajian tasawuf falsafi ini adalah: yang pertama, pelatihan spiritual yang menggunakan rasa dan intuisi dengan tingkatan-tingkatan tertentu. Kedua, kajian dari hakikat, sifat-sifat Tuhan, malaikat, arasi, ruh wahyu, kenabian, susunan dan penciptanya. Biasanya hal ini dilakukan dengan zikir-zikir secara khusyuk kepada Allah dan meninggalkan perihal duniawi. Ketiga, pengungkapan teori dengan istilah yang filosofis. Istilah ini biasanya tidak bisa dipahami oleh masyarakat awam. Secara lebih spesifik, tasawuf falsafi ini berusaha untuk menggabungkan rasionalitas dan perasaan atau zaum. Pembahasan yang kedua adalah akhlak. Akhlak menurut Imam Ghazali ialah kondisi kejiwaan yang tertanam dalam diri seseorang yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan tertentu dengan mudah, alamiah, tanpa ada pertimbangan atau dipaksa atau dibuat-buat. Dalam pandangan Imam Ghazali, akhlak bukan merupakan sesuatu yang ada secara alamiah dalam diri seseorang, melainkan diperoleh melalui sebuah latihan riyadah. Jika dilihat dari sumbernya, bentuk tindakan akhlak atau baik buruknya
ini berasal dari wahyu. Pembahasan yang ketiga ada etika. Dari segi etimologi atau ilmu asal-usul kata, etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Secara terminologi, etika mempunyai banyak ungkapan yang semuanya itu tergantung pada sudut pandang masing-masing ahli. Ahmad Amin, misalnya, mengartikan etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Jadi, etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi acuan manusia secara perorangan dan atau kelompok dalam mengatur segala perilakunya. 4 hal tentang etika. Pertama, dilihat dari segi objek pembahasannya. Etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kedua, dilihat dari segi sumbernya. Sebagai hasil pemikiran, maka etika tidak bersifat mutlak, absolut, dan tidak pula universal. Ketiga, dilihat dari segi fungsinya. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya. Keempat, dilihat dari segi sifatnya. Etika bersifat relatif yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman. Peran dan fungsi etika. 1. Dengan etika, seseorang atau kelompok dapat mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Kedua, menjadi alat kontrol atau menjadi rambu-rambu bagi seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitasnya sebagai mahasiswa. Ketiga, etika dapat memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang kita hadapi sekarang. Keempat, etika dapat menjadi prinsip yang mendasar bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas kemahasiswaannya. Yang kelima, etika menjadi penuntun agar dapat bersikap sopan, santun, dan dengan etika kita bisa dinilai sebagai orang baik di dalam masyarakat. Pembahasan yang terakhir yaitu moral. Arti moral dari segi bahasa Latin, mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Jadi, moral adalah perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia di dalam lingkungan tertentu atau di dalam lingkungan tertentu. Dari sini kita tahu bahwa moral itu berasal dari norma hidup masyarakat tertentu. Cukup sekian ceramah dari saya. Mohon maaf jika ada kata atau perkataan saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.